Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, ketemu lagi kita di pertemuan kedua mata kuliah gambar teknik dengan topik kita ialah alat-alat gambar dan pengenalan CAD atau Computer Aided Design. Alat-alat gambar teknik dan pengenalan CAD dalam mempelajari mata kuliah gambar teknik, maka kalian harus mengenal dulu alat-alat gambar teknik yang digunakan beserta pengenalan CAD, karena di zaman sekarang ini gambar teknik sudah dibantu dengan software-software CAD. Baik, alat yang pertama adalah meja dan kertas gambar. Seperti di pada gambar tersebut, ya, pada gambar ini, inilah meja gambar yang digunakan untuk menggambar teknik. Nah, meja gambar ini merupakan meja gambar yang paling mutakhir, di mana di sini telah menggunakan lengan gambar, ya, di mana dengan alat ini kita tidak memerlukan lagi banyak penggaris. Cukup dengan ini semua sudah terwakili. Kemudian kertas gambar. Nah, kertas gambar yang digunakan adalah kertas gambar A3 untuk D3 metrologi. Nah, dulu ketika sebelum masa pandemi ini, kakak kelas kalian itu saya tugaskan untuk menggambar gambar teknik secara manual dengan menggunakan kertas gambar A3 ini. Tapi di masa pandemi ini kalian saya beri kemudahan untuk menggambar dengan menggunakan software CAD. Ukuran kertas gambar nanti juga akan menyesuaikan dengan ukuran kertas gambar A3. Nah, jadi nanti ketika kalian menggunakan CAD, ya, kalian harus mampu membuat ukuran kertas gambar seukuran kertas A3, yaitu berukuran 420 mm dikali 297 mm dengan garis tepinya ada 20 mm. Alat gambar selanjutnya adalah penggaris dan busur lingkaran. Ya, penggaris yang digunakan adalah penggaris segitiga sama sisi dan sama kaki. Nah, kemudian busur lingkaran yang digunakan untuk mengukur atau membuat bentuk-bentuk yang memiliki sudut. Ya. Kemudian pensil mekanik. Nah, pensil mekanik mungkin kalau kalian yang tidak terbiasa dengan istilah pensil mekanik, mungkin kalian akan bingung apa itu pensil mekanik. Tapi mungkin kalian akan mengenal dengan yang namanya pensil cetek-cetek. Ya. Nah, itu sama aja. Ya. Pensil mekanik itu berisi mata pensil yang sudah memiliki ketebalan tertentu dan standar kekerasan tertentu. Nah, untuk gambar teknik kita menggunakan mata pensil dengan standar 2B. Kemudian penghapus, ya, penghapus biasanya kakak kelas kalian menggunakan merek Staedtler, ya, karena ini merupakan merek yang bagus, ya, yang bagus dibanding yang lain. Tapi saya di sini bukan untuk mempromosikan suatu produk, tapi berdasarkan pengalaman inilah yang lebih baik. Selanjutnya jangka, ya, jangka yang digunakan untuk membuat bentuk-bentuk objek lingkaran atau lengkungan. Kemudian mal huruf, ya, mal huruf dan mal angka yang digunakan untuk membuat huruf atau membubuhkan huruf atau angka pada gambar kalian. Jadi gambar kalian yang kalian kerjakan, ya, gambar teknik kalian tidak boleh menggunakan angka huruf yang kalian tulis dengan tulisan tangan sendiri, meskipun tulisan tangan kalian sangat bagus, ya.
tetap harus menggunakan malhuruf. Tujuannya agar seragam, ya. Tujuan untuk keseragaman pembacaan. Kemudian mal lengkung, ya, mal lengkung ini merupakan mal yang akan membantu kalian untuk membuat bentuk-bentuk yang tidak simetris, ya, lengkungan dan sebagainya. Selanjutnya adalah mistar skala, ya. Mistar skala ini, mistar skala bukan mistar yang terdiri dari beberapa skala pembesaran maupun pengecilan. Nah, jadi di sini pada masing-masing ruas ini terdapat skala yang berbeda-beda, ya. Ya, ada yang 1:100, berarti 1:100 meter, berarti 1 senti di sini atau 1 satuan di sini sama dengan 100 meter di lapangan. Kemudian selanjutnya adalah pena tinta atau rapido. Nah, pena tinta sudah jarang kita gunakan, ya, karena pena tinta sudah digantikan dengan plotter atau printer. Baik, nah, dengan pesatnya perkembangan teknologi software, maka dalam gambar teknik, ya, saat ini penggambaran sebuah objek itu sudah dibantu dengan komputer, ya, atau disebut dengan computer aided design. Nah, beberapa software CAD yang ada, yang saat ini banyak digunakan, antara lain adalah AutoCAD. Nah, AutoCAD nanti kalian akan belajar AutoCAD dengan saya, ya, yaitu AutoCAD dasar, ya, AutoCAD dasar. Kemudian TurboCAD. TurboCAD juga merupakan software CAD yang banyak digunakan di engineering. Kemudian SolidWorks. SolidWorks merupakan software CAD yang dikeluarkan oleh perusahaan Prancis, ya. Kemudian SketchUp. SketchUp juga adalah software CAD yang biasanya umumnya digunakan untuk sipil dan arsitek. Dan lain-lain, masih banyak lagi sebenarnya. Ada puluhan CAD, ya, software CAD yang ada. Baik, selama kuliah gambar teknik ini, kalian akan belajar mengenai pengenalan AutoCAD. Software AutoCAD merupakan software yang dikeluarkan oleh perusahaan desain yang bernama Autodesk. Software ini dikembangkan pertama kali pada tahun 1977 dan diluncurkan pada tahun 1979 atau 2 tahun kemudian dengan nama Interact CAD, ya. Interact CAD. Namun pemakaiannya masih terbatas pada kalangan tertentu karena masih dalam versi uji coba. Nah, versi komersial yang pertama sekali rilis, ya, pada bulan Desember 1982. Nah, kemudian selang 4 tahun kemudian, software AutoCAD ini sudah berkembang pesat, ya, dan merupakan salah satu software CAD yang paling banyak diminati di dunia. Saat ini software AutoCAD telah rilis pada versi 2021. Tetapi versi ini memerlukan resource komputer yang cukup besar. Oleh karena itu, kita tidak akan menggunakan versi ini, ya, dalam pengenalan dasar-dasar AutoCAD. Jadi untuk kemudahan dalam memahami dasar-dasar AutoCAD, kita akan menggunakan versi yang lebih ringan, namun cukup mumpuni, ya, dan digunakan untuk menggambar teknik, yaitu versi AutoCAD 2007. Nah, tampilan adalah sebagai berikut, ya. Di sini terdapat sistem navigasi yang terdiri dari menu pull down. Ini menu pull down. Kemudian toolbar, ada workspace, dan ada command line. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan selayang pandang, ya, sekilas mengenai software AutoCAD tersebut. Baik, software AutoCAD akan
akan terlihat seperti ini ya, untuk versi 2007. Di atasnya adalah menu pull down, menu dimana ketika kalian klik pull, maka akan ada menu yang ke bawah ya, down. Ini disebut dengan menu pull down. Menu pull down. Kemudian selain itu ada menu toolbar. Menu toolbar ialah menu yang terjalankan dengan mencari dan mengklik ya, simbol-simbol atau gambar yang ada di sini. Sebagai contoh ini garis, ada gambar garis, berarti ini adalah perintah untuk buat garis. Kita klik, tarik, dan sebagainya. Baik, kemudian navigasi selanjutnya adalah workspace, yaitu tempat area untuk menggambar. Area ini besarnya, luasnya tak terbatas, tergantung dari memori komputer kalian. Nah, semua objek nanti akan dilekatkan di sini. Nah, selanjutnya sistem navigasi selanjutnya yang keempat adalah command line. Command line adalah tempat perintah-perintah AutoCAD ditampilkan. Ya, sebagai contoh tadi, ketika saya klik line, maka kita perhatikan di command line akan muncul perintah ya. Perintah selanjutnya ya. Line specify first point. Artinya adalah perintah line, kita diminta untuk menentukan titik pertama. Kita klik titik pertama. Nah, kemudian akan muncul perintah selanjutnya itu specify next point, atau tentukan titik selanjutnya. Kita klik seterusnya. Demikian seterusnya. Baik, ketika kalian belajar AutoCAD ya, yang perlu menu yang harus kalian pahami betul adalah ada dua ya, ada tiga: draw, modify, dan dimension. Ya, tiga ini yang harus kalian kuasai di versi 2007. Draw untuk menggambar objek ya, contoh line, kemudian ada polyline, ada polygon, rectangle, lingkaran, dan sebagainya ya. Nah, kita contoh misalnya kita ambil circle, kita klik circle, tarik. Nah, maka jadilah objek lingkaran. Kemudian modify ini adalah objek perintah ya untuk memodifikasi. Misal kita ingin memotong ini, kita pilih modify break, kita klik, kemudian kita klik. Nah, maka itu putus. Dan dimension ini adalah menu untuk menjalankan perintah pemberian ukuran ya, dimension. Jadi kalau lengkungan kita ambil radius ya. Radius kita klik. Nah, jadi ini, nah karena tadi kita sembarang aja, jadi R-nya juga nilainya juga tidak bulat ya. Baik, itu saja selayang pandang mengenai software AutoCAD. Untuk lebih memahaminya, saya telah membuat tutorial pengenalan software AutoCAD. Nanti linknya akan saya berikan melalui media komunikasi kita. Baik, itu tadi pengenalan mengenai AutoCAD. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.